Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan yang sangat semberaut ini, keadaan yang penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk kita orang Islam, tetapi melanda seluruh manusia hari ini. Kita disibukkan dengan berbagai peraturan-peraturan yang membuat kita sulit untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah di Bunga Tanjung hari ini kita masih bisa datang ke Masjid Al-Ikhlas dalam rangka menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah sebelum melaksanakan salat Jumat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana banyak kaum muslimin yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, mudah-mudahan nantinya kita semua akan disyafaati oleh beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib menghimbau kepada diri khatib sendiri dan tentunya kepada kita semua, marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa inilah nantinya maka kita akan sukses, kita akan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat, maupun kehidupan di akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang sangat mulia ini, khatib akan coba mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fajr, khususnya ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Sebagaimana di awal khutbah tadi khatib telah membacakan ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada ayat yang ke-15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ada satu sosok manusia biasa yang tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan dia, memuliakan dia, berikan dia kesenangan, berikan dia kemuliaan, berikan dia jabatan, pangkat, menjadi tokoh, kemudahan rezeki, maka dia akan berkata, sesungguhnya Allah sedang memuliakanku. Mudah-mudahan kita semua hari ini bukan orang biasa, tapi kita semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa, sehingga pandangan tatkala Allah berikan nikmat kepada kita, maka kita tidak merasa bahwa kita adalah paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16, Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tetapi tatkala Allah mensempitkan rezekinya, Allah putus jabatannya, Allah tak jadikan dia orang mulia, Allah jadikan dia orang susah, Allah tak jadikan dia tokoh, tak jadikan dia pejabat, maka apa katanya orang biasa ini? Fayaqulu rabbi ahanan. Sesungguhnya Allah sedang menghinaku. Dia kata Allah sedang menghina dia. Tatkala dia miskin,
harta susah dicari, bukan seorang tokoh, tidak dikenal di mana-mana, tidak diperhitungkan, bukan pejabat. Orang biasa ini berkata, sesungguhnya Allah sedang menghinaku. Mudah-mudahan kita juga bukan orang yang seperti ini. Maka kenapa terjadi demikian? Terjadinya demikian tatkala Allah kasih kemuliaan bukan karena kita sedang dimuliakan memang oleh Allah. Tatkala Allah kasih kesempitan bukan karena kita sedang dihinakan. Tetapi apa kata Allah? Kalla bal. Bukan demikian kata Allah. Kalla bal la tukrimunal yatim. Itu terjadi karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Hari ini di tempat kita banyak anak yatim, tapi mungkin saya pribadi maupun kita semua masih kurang perhatian terhadap anak yatim. Padahal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena dengan kita tidak memuliakan anak yatim, tidak mengayomi anak yatim, maka terjadilah dua hal di atas. Kita merasa tatkala diberi rezeki kita mulia, tatkala disempitkan kita merasa dihina. Itu terjadi adalah karena kita salah satunya tidak memuliakan anak yatim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Dua hal ini telah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Kalau flashback 2 tahun yang lalu, mungkin kita semua dihebohkan dengan penista agama. Salah seorang manusia ada yang tidak mengakui, tidak meyakini, bahkan tidak menganjurkan kita tidak mau melakukan perintah surah Al-Maidah. Maka kita semua ramai-ramai mengatakan diri ini penista agama. Tapi tanpa sadar, tatkala kita tidak mau mengayomi anak yatim, kita tidak mau memberi makan kepada orang miskin, maka kita telah menjadi pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh seorang yang beriman kenyang sementara tetangganya merasa kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tatkala kita cinta dengan diri kita, kita tidak mau kelaparan, maka begitu juga kita kepada orang lain. Kita tidak mau orang miskin-miskin itu merasa kelaparan. Itulah bukti sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal pertama. Dan kedua hal ini mengenai memuliakan anak yatim ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa memuliakan, mengayomi anak yatim ini bahkan pahalanya bisa melebihi pahala haji dan umrah. Baginda Nabi mengatakan, laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang umrah ataupun haji kecuali surga. Tetapi untuk mengayomi anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini ilal jannah, kata Nabi. Aku bersama dengan orang-orang yang memuliakan anak yatim di surga. Tidak hanya surga, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mendengar sekilas ini maka kita akan menjadi orang-orang yang mau mengayomi dan memuliakan anak yatim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dua hal di atas terjadi, salah satunya yang ketiga adalah karena kamu memakan harta warisan dengan cara yang bebas, cara apapun, halal haram digunakan agar kamu bisa memakan harta warisan. Padahal harta warisan ini, masalah ilmu mawaris ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan telah dilengkapi dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita makan harta warisan yang bukan hak kita. Tatkala seorang tua meninggal dunia, maka harta warisan ini telah ada ketentuan-ketentuannya. Jangan karena kita adalah orang Batak. Orang Batak hukumnya yang laki-laki dapat banyak, yang perempuan tak dapat. Kita pakai hukum orang Batak. Atau kita orang Sumbar, orang Minang, perempuan dapat sebagian besar harta yang laki-laki tak dapat. Kita pakai hukum orang Minang. Ataupun kita pakai hukum yang ada di Indonesia 50-50, sama bagi rata. Yang perempuan 50, laki-laki 50, tidak dibenarkan dalam agama. Tetapi ilmu mawaris ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertanya kepada ulama dan ustadz yang paham mengenai ilmu mawaris. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan itu terjadi karena kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin di antara kita semua tidak dipungkiri manusia yang mencintai harta. Sudah kodratnya manusia mencintai harta karena kita perlu dengan harta. Harta dunia kita perlukan. Untuk sholat kita perlukan harta. Kita perlukan harta untuk membangun masjid. Kita perlukan harta untuk membeli baju, membeli sejadah. Kita perlukan harta membeli jam. Dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan harta-harta dunia ini untuk melaksanakannya. Tetapi tidaklah etis tatkala kita membutuhkan dunia, maka dunia ini akan kita pakai selama-lamanya. Kita cintai begitu cinta yang sangat dalam, sehingga dunia ini, harta dunia akan mengakar dalam hati kita. Tatkala harta dunia ini mengakar dalam hati kita, maka terjadilah pandangan kita seperti ayat yang ke-15 dan ke-16 tadi di awal khutbah yang tadi dibacakan oleh khotib. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah renungan bagi kita. Apakah hari ini kita sudah muliakan anak yatim? Apakah hari ini kita sudah memikirkan orang miskin? Apakah hari ini kita sudah membagikan harta warisan dengan cara yang benar? Apakah hari ini cinta kita terhadap dunia tidak menjadi cinta yang berlebihan? Ini harus kita renungkan dan kita perbaiki, agar nantinya Allah menjadi ridho kepada kita, dan insya Allah maka kita akan selamat dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Dan untuk orang-orang yang memakan harta dengan cara yang zalim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman. Barang siapa yang makan harta dengan cara yang zalim, manipulasi, perjanjian sebelah pihak, riba dan segala macamnya, maka dia seperti makan bara api yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tatkala kita makan dengan harta-harta yang demikian, itu seumpama kita masukkan bara api ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وزد عنه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العباد وأشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وصلى الله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atis syahid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Hari ini mungkin sudah terjadi kerusakan umat di mana-mana. Maka berlakulah, mungkin para ulama mengatakan berlakulah hadis ini pada hari ini. Maka sunnah apapun yang kita ketahui, pegang dengan kuat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah kita mendapat fadilah dengan fadilah yang mati syahid. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat begitu banyak tersiar di media-media kabar, begitu banyak berita-berita tentang corona, tetapi satu hal yang membuat pertanyaan dalam benak saya. Saya coba teliti, saya baca-baca, saya lumayan prihatin. Kenapa corona ini hanya menyerang kita orang Islam? Kenapa virus corona yang katanya COVID-19 mayoritas hanya menyerang kita orang Islam, menyerang pondok pesantren, menyerang tempat-tempat ibadah kita orang Islam, menyerang habaib ulama-ulama kita, tetapi tidak pernah muncul berita satu gereja terpapar corona, satu vihara terpapar corona. Yang selalu masuk adalah pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah kita, masjid dan musola. Ketika itu saya timbul pertanyaan dan saya coba mengkaji-kaji, dan terakhir alhamdulillah 2 hari yang lalu
saya berjumpa dengan pasien corona yang 03 dan 02 dan 03. Bang Roni dan Dr. Mary Afrita. Saya coba dengarkan penelusuran mereka. Dan setelah itu, setelah panjang bercerita 2-3 jam, saya buat kesimpulan bahwa sepertinya corona ini mengkonspirasi untuk kita orang-orang Islam. Konspirasi untuk menjauhkan kita dari amal-amal agama. Karena apa? Kekuatan orang Islam adalah dalam amal-amal agama. Tatkala kita dijauhkan dari agama, maka hilanglah kekuatan kita. Karena kalau untuk diperangi, orang Islam jihad luar biasa. Kita lihat dahulu di Poso, di mana-mana orang Islam jihad luar biasa. Tak mungkin untuk dikalahkan. Karena pertolongan Allah akan datang. Maka bagaimana mengalahkan orang Islam? Lemahkan amal-amal agama mereka. Maka apapun yang terjadi hari ini, adanya virus corona, kita diberikan ketakutan, ancaman-ancaman hingga kita tidak bisa beribadah. Pesan dari khotib, kuatkan amal ibadah kita semua. Kuatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan kita nantinya. Dan untuk masalah penyebaran Covid ini, mungkin kalau ada pertanyaan nanti selepas kita sholat Jumat bisa kita diskusi. Karena saya lumayan banyak mendapatkan kisah-kisah dari orang yang terpapar tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar.